Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu saudara semua. Marilah kita memuji Tuhan Allah kita, sebab Dia adalah Allah yang hidup, bahkan menjadi surya kehidupan bagi kita.
beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, tampaknya tidak perlu ada keraguan lagi bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ketika perjalanan hidup kita turun dan naik, ketika pergumulan hidup datang silih berganti, saat wabah penyakit datang mendera, hingga kita merasa tidak sanggup melangkah, bagaimana bisa kita tetap dapat bertahan sampai hari ini jika tidak ada sosok Allah yang hidup? Namun terkadang kita tidak merasakan kehadirannya. Ternyata bukan karena ia pergi meninggalkan kita, bukan karena ia tidak lagi hidup. Semua terjadi karena dosa dan keterbatasan kita yang membuat kita tidak mampu melihat kehadirannya dan merasakan pribadi yang hidup. Maka marilah kita menyelidiki hati kita. Kita memohon Allah menjenguk diri kita. Kita memohon agar Dia menguji hati dan pikiran kita, sekaligus membersihkan dari kecemaran, sehingga kita dapat merasakan lagi kehadirannya. Jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Terima kasih ya Allah untuk setiap ujian-Mu. Engkau menengok hati dan diri kami, dan Engkau sudi membersihkannya, dan menghapus segala dosa yang mengotori diri kami. Kami memohon ya Allah, isilah hati kami dengan hal yang baik dan benar. Isilah hidup kami dengan nafas-Mu yang begitu menyegarkan dan menenangkan, agar kami tetap hidup di dalam kasih sayang-Mu dan merasakan seluruh kehadiran-Mu di dalam setiap musim kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya.
Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kerinduan kami untuk disapa oleh firman-Mu pada saat ini, kami melihat ke dalam diri kami dan menyadari betapa kami terbatas untuk mengerti dan memahami, terlebih untuk mewujud nyatakan firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu kami datang saat ini, mohon kiranya Tuhan menuntun kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami membiarkan diri kami ada di dalam penguasaan penuh, sehingga pada akhirnya kami mampu untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, dan pada bagian yang paling utama kami juga mampu untuk mewujud nyatakan firman itu di sepanjang perjalanan hidup kami, supaya pada akhirnya kami tidak hanya menjadi orang-orang Kristen yang cakap mendengarkan firman, tapi kami juga mampu untuk mewujud nyatakannya di dalam hidup kami. Tuhan, tolong hamba-Mu dalam berkata-kata, Tuhan kendalikan segala sesuatu yang ada padanya, dan biarlah semua yang disampaikan boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada bagian yang paling utama, kiranya semua kami memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Ayub 19 ayat 23 sampai 27. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, perkaraku yang benar, perhatikanlah seruanku serta doaku. Dengarkanlah, ya Tuhan, perkara
Bacaan kedua dari surat 2 Tesalonika 2 ayat 1-5 dilanjutkan 13-17. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kamu beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita.
kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 38. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Dia Allah yang hidup adalah tema kebaktian kita pada hari ini. Dan tema ini Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kemudian akan menolong kita di dalam bacaan-bacaan leksioneri pada hari ini untuk mengerti dan memahami bagaimana pada akhirnya kita mengalami Allah yang hidup itu di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, paling tidak ada 2 macam manusia dalam perjalanan hidup beriman. Ada mereka yang untuk beriman kepada Allah butuh pemahaman-pemahaman atau pengetahuan-pengetahuan. Mereka yang beriman kepada Allah butuh banyak bukti untuk dapat beriman kepada Allah. Orang-orang ini oleh Peter Abelard dikenal dengan intelligo ut credam. Saya butuh memahami supaya saya dapat percaya. Biasanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang dalam kategori ini adalah mereka yang mengajukan banyak sekali pertanyaan. Atau mereka punya basis pemahaman tertentu, lalu mereka menguji segala sesuatu dan mereka membutuhkan bukti dalam segala sesuatu. Tapi kemudian ada tipikal orang yang kedua dalam hidup beriman, adalah orang yang tidak membutuhkan bukti untuk percaya. Bagi mereka yang penting saya percaya kepada Allah, dan setelah itu saya akan mengalami dan merasakan karya-karya Allah dalam hidup. Orang-orang ini menurut Agustinus masuk dalam kategori credo ut intelligam. Saya butuh percaya supaya saya dapat memahami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kategori yang pertama dapat kita juga lihat dalam orang-orang atau kelompok dalam bacaan Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 38.
Kategori orang-orang Saduki yang karena mereka tidak percaya kebangkitan, karena mereka hanya berpatokan pada 5 kitab Taurat yang pertama, dan karena mereka juga masuk dalam golongan orang-orang yang cerdas, mereka masuk dalam golongan orang yang dekat dengan kekuasaan pada waktu itu, maka mereka mencoba untuk membuktikan cara pikir mereka terhadap Yesus. Karena orang-orang Yahudi pada umumnya dan juga kita semua percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, bahwa ada kebangkitan orang-orang mati dalam terang pengharapan iman Kristen. Oleh karena itu saudara, mereka menggunakan paham perkawinan Levirat yang terkenal pada waktu itu sebagai sebuah kisah sanggahan kepada Yesus, tentang bagaimana seorang perempuan ketika dia menikah dan kemudian suaminya meninggal tanpa memberikannya keturunan, dan itu berlangsung seterusnya. Ketika dalam tradisi perkawinan Levirat, ketika seorang meninggal tanpa memberikan keturunan, maka si perempuan harus kemudian dinikahkan dengan saudara laki-laki dari si almarhum. Dan begitulah terjadi seterusnya sampai pada perkawinan yang ke-7. Maka pertanyaannya yang kita temukan dalam teks kita adalah, kalau begitu siapa yang akan menjadi suaminya kelak setelah dalam peristiwa kebangkitan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus menjawab pertanyaan ini dengan menaruh dasar teologis yang kuat tentang kebangkitan orang mati. Maka dia katakan di dalam teks kita tadi bahwa sebab mereka di dalam ayat yang ke-35, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Dan pada petikan yang terakhir Yesus mengatakan, ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Jadi Yesus sedang menegaskan ibu bapak dan saudara-saudara bahwa kehidupan setelah kematian itu menjadi bagian dari sebuah pengajaran yang penting. Bukan supaya orang hanya bisa teratur dalam menjalani hidup di dunia kini dan di sini, tapi juga supaya orang menghadapi kematian dengan sebuah kepastian iman. Supaya orang menghadapi kematian itu dengan sebuah pengharapan yang tepat. Supaya orang menghadapi kematian itu bukan dengan ketakutan dan kekhawatiran, tapi dalam sebuah kepastian bahwa mereka yang meninggal di dalam Tuhan, mereka pergi di dalam kepastian bersama-sama dengan Bapa surgawi. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemahaman seperti ini pada akhirnya menolong kita untuk terus menyadari, merasakan bahwa kita beriman kepada Allah yang sungguh hidup. Bahwa saudara dan saya di tengah-tengah setiap tantangan dan pergumulan dan kesukaran hidup kita, kita ditopang oleh Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Itulah mengapa Ayub pasal 19 yang tadi kita baca, di tengah-tengah seluruh tantangan, keprihatinan dan pergumulan hidupnya, di tengah-tengah cobaan yang begitu besar yang dia hadapi, pada akhirnya dia mengakui, sesungguhnya Tuhanku hidup. Bapak, Ibu, dan saudara, pengakuan ini lahir bukan dalam keadaan yang bahagia. Pengakuan ini lahir bukan dalam keadaan yang mapan. Pengakuan ini lahir bukan dalam situasi yang menyenangkan dan penuh kegembiraan, bukan. Pengakuan Ayub justru lahir dari tantangan dan pergumulan yang luar biasa. Pergumulan itu lahir di tengah-tengah persimpangan iman kepada Allah untuk percaya atau tidak percaya. Tapi seluruh pengalamannya dengan Tuhan pada akhirnya membuat dia mengaku, sesungguhnya Tuhanku hidup. Pengakuan kepada Allah yang hidup, yang lahir di tengah-tengah tantangan dan pergumulan serta perjuangan yang dihadapi oleh Ayub, menunjukkan sekaligus membuktikan kepada saudara dan saya bahwa dia mampu mengikrarkan pengakuan iman itu semata-mata karena dia sungguh-sungguh mengalami pengalaman bersama dengan Allah yang hidup itu. Karena Allah itu adalah Allah yang hidup, maka dia terus berkarya di tengah-tengah perjalanan hidup saudara dan saya. Tidak peduli bagaimana perjalanan dan suasana hidup itu kita lalui, dia terus melaksanakan karya-karya yang baik dalam hidup saudara dan saya. Persoalannya kemudian Allah yang hidup itu mampu saudara dan saya alami atau tidak.
Jangan-jangan saudara dan saya tidak mampu mengalami Allah yang hidup karena kita mati getaran-getaran spiritualnya. Jangan-jangan kita tidak mampu mengalami Allah yang hidup karena ruang batin kita yang paling suci itu tidak lagi menghidupi Allah secara utuh. Hingga kesadaran akan Allah tidak lagi mampu kita lalui. Ada seorang penulis spiritual, seorang pastor Katolik namanya Anthony de Mello. Pasti saudara juga tahu, cukup terkenal kisah-kisahnya, khususnya Doa Sang Katak. Dia menulis sebuah buku yang cukup terkenal dan cukup baik berbasis pada pengalaman proses terapinya dengan banyak orang, judulnya Awareness atau Berkesadaran. Salah satu tagline yang terkenal dari buku itu adalah bahwa orang zaman ini hidup tapi mati. Mereka hidup, mereka melaksanakan berbagai aktivitas dan rutinitas, tapi mereka melakukannya di dalam mati. Orang bekerja tapi bekerja dalam mati, orang makan tapi makan dalam mati, bahkan orang beribadah, orang melayani tapi melayani di dalam kematian. Makna dari kematian artinya ketidaksadaran. Orang melakukan segala sesuatu seperti business as usual. Orang melakukan segala sesuatu secara mekanik, secara rutin, hingga pada akhirnya kehilangan pemaknaan. Dan karena kehilangan pemaknaan itu, pada akhirnya saudara dan saya tidak mampu memaknai dan menyadari bahwa Allah juga turut hadir dalam setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap proses yang saudara dan saya alami. Pada akhirnya orang mengalami kekeringan ketika mereka tidak lagi mampu memaknai seluruh perjalanan hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ajaran Yesus kepada para Saduki dan juga kepada kita semua pada hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa iman kepada Allah yang hidup itu akan memampukan saudara-saudara untuk terus berjalan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup. Iman kepada Allah yang hidup itu membawa kepada kita kehidupan. Iman kepada Allah yang hidup itu memampukan kita untuk terus mengalami kebaikan Tuhan dan merasakan betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kadangkala tidak memungkinkan kita untuk percaya kepadanya. Beriman kepada Allah yang hidup itu pada akhirnya mampu membawa kepada kita ketenangan, kedamaian, bahkan kegembiraan untuk terus berimankan Kristus di tengah-tengah berbagai tantangan dan kesukaran hidup yang saudara dan saya hadapi. Beriman kepada Allah yang hidup, pada akhirnya kita semua selaku orang percaya tidak lagi perlu dikuasai oleh ketakutan akan kematian. Karena kita tahu persis bahwa di balik kematian orang-orang percaya ada kehidupan dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Itu sebabnya ibu bapak dan saudara-saudara penulis kitab Tesalonika menjelaskan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, yang di dalamnya juga kita menemukan gagasan tentang sebuah teologi kebangkitan, supaya orang-orang percaya terus ada dalam semangat iman dan pengharapan untuk menjalani kehidupan mereka pada masa kini dengan sebaik-baiknya, supaya mereka tidak terkecoh oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kebangkitan menempatkan kita semua di tempat yang sangat istimewa. Dikatakan kepada kita bahwa karena kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan kekal kita dapat berkonsentrasi untuk menjalani kehidupan yang kita miliki sekarang untuk kemuliaan Tuhan. Jika Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, maka Tuhan telah memanggil kita untuk hidup. Kita diciptakan untuk hidup, bukan untuk mati. Itu bukan sebuah penyangkalan terhadap keterbatasan fisik, tapi itu sebuah pengakuan iman sekaligus jaminan pengharapan bersama-sama dengan Allah. Sebagaimana ia katakan kepada Maria dan Marta dalam kematian Lazarus, barang siapa percaya kepadaku ia tetap hidup sekalipun ia sudah mati. Dan kata hidup yang digunakan adalah kata hidup yang melampaui hidup bios atau hidup fisik. Kata zoe adalah kata Yunani yang dipakai untuk menunjukkan hidup dalam kekekalan, kehidupan yang transendental, kehidupan spiritual bersama-sama dengan Allah, melampaui hidup fisik di dunia ini. Dan hidup semacam itu hanya dapat saudara dan saya temukan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mulai hari ini semoga saudara dan saya tetap hidup dalam berimankan Allah yang hidup.
Semoga kita tetap punya kekuatan dan kemampuan untuk berjalan di atas berbagai tantangan dan kesulitan hidup yang kita lalui. Karena kita percaya bahwa kita punya Allah yang hidup. Saya lalu mengingat sebuah kisah yang datang pasca Perang Dunia Kedua. Sebuah kisah yang datang dari dataran Tiongkok. Kisah tentang seorang ibu yang bersembunyi pasca Perang Dunia Kedua karena penuh dengan ketakutan yang luar biasa. Dia bersama dengan seorang balita, anaknya. Satu waktu mereka kehabisan makanan, ibu bapak dan saudara-saudara. Dan dalam keadaan yang kurang makanan, bahkan hampir habis persediaan, si ibu mau keluar tapi situasinya sangat tidak mendukung. Lalu berhari-hari di dalam persembunyian itu dia hanya mampu berdoa. Dan pada akhirnya dia lalu menuliskan sesuatu di sebuah kertas kecil yang kumal. Tapi karena situasi sangat mendesak, dia tidak lagi dapat bersembunyi karena dia harus melakukan sesuatu. Lalu dia keluar untuk mencari bantuan. Ketika dia berjumpa dengan sebuah toko kelontong, lalu dia bertanya kepada si pemilik toko, adakah makanan yang bisa dibagi? Dengan nada angkus si pemilik toko mengatakan, memangnya kamu punya apa untuk ditukar dengan makanan? Lalu perempuan itu mengatakan, saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya sepotong kertas. Dengan nada angkus si pemilik toko itu mengatakan, ya sudah, taruh saja kertasmu di timbangan, nanti saya timbang. Kira-kira makanan apa yang seberat kertas kumal kamu itu yang bisa kamu bawa pulang? Bapak, Ibu, dan saudara, kertas kumal seperti itu rasanya kerupuk bubur ayam lebih berat dari kertas itu. Tapi ketika si perempuan menaruh kertas itu di timbangan, lalu si pemilik toko mengambil sepotong roti, timbangan itu tidak bergerak. Artinya bahwa kertas kumal tadi masih lebih berat daripada sepotong roti tadi. Lalu dia kembali mengambil sepotong roti yang lebih besar. Dia taruh di timbangan sebelahnya dan timbangan itu tidak bergerak sama sekali. Dan dia tambahkan dengan beberapa potong makanan dan timbangan itu tetap tidak bergerak. Karena takut rugi, lalu pada akhirnya si pemilik toko mengatakan, ya sudah, ambil makananmu itu dan pergi. Ketika si ibu itu pergi dengan sangat bersyukur karena mengalami pemeliharaan Tuhan, si pemilik toko ini kemudian kepo. Dia curiga, ini kertas macam apa kok berat banget. Lalu ketika dia cek ibu bapak dan saudara, beberapa waktu kemudian dia baru menyadari bahwa timbangannya rusak. Dan karena timbangannya rusak, maka timbangan itu tidak akan bergerak sama sekali. Tapi persoalannya di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi orang yang memuja rasionalitas, mereka akan mengatakan, ya kebenaran aja timbangannya rusak. Tapi bagi orang yang percaya kepada Allah yang hidup, mereka akan mengatakan bahwa bahkan timbangan rusak pun dapat Allah pakai untuk memelihara kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan saudara tahu apa yang ada di dalam kertas itu? Yang ada dalam kertas itu adalah tulisan dari petikan doa Bapa kami yang ditulis oleh si ibu. Dan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kiranya saudara-saudara dapat mengalami pengalaman dan perjumpaan dengan Allah yang hidup, supaya saudara punya alasan untuk tetap bertahan dan berdiri teguh di dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kiranya iman kami kepada Allah yang hidup senantiasa memampukan kami untuk terus melangkah di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan, supaya ketika hari-hari ini ada di antara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, yang bergumul dengan masa pemulihan, yang bergumul dengan berbagai krisis relasi dalam berbagai bentuk antara suami dan istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua, saudara bersaudara, atau bahkan relasi bertetangga, relasi dengan para pelayan, kami yang bergumul dalam lingkup persahabatan, kami yang bergumul dengan tantangan di dunia pekerjaan, dengan usaha dan bisnis. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati, supaya iman kami pada Allah yang hidup itu senantiasa menolong kami untuk melampaui segala sesuatu dengan baik. Saat ini kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah berbagai tantangan dan situasi yang membuat kami bergumul, secara khusus dengan situasi ekonomi global yang berdampak dalam kehidupan ekonomi kami bersama. Tuhan berkati dan Tuhan topang bangsa ini dalam segala upaya terbaik yang diupayakan oleh pemerintah. Karuniakan mereka hikmat agar mereka mampu untuk menata dan mengelola bangsa ini dengan segala baik. Dan Tuhan juga tolong kami sebagai warga masyarakat, supaya kami juga punya hikmat untuk mengerti dan memahami berbagai situasi dan kondisi yang ada, dan terus melakukan hal-hal terbaik dalam kapasitas dan peran kami masing-masing. Kami berdoa menyerahkan gereja di tengah-tengah dunia, gereja-gereja di Indonesia, dan jemaat-jemaat GKI dimanapun berada. Tuhan kiranya menolong dan Tuhan memberkati gerejamu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit, supaya kehadiran gereja boleh berdampak secara relevan dalam semua hal yang diupayakan dalam berbagai format pelayanan yang dilakukan. Tuhan memberkati agar kehadiran gerejamu boleh menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami semua memasuki minggu yang baru. Kami tahu persis bahwa segala hal yang ada di hadapan kami penuh dengan tantangan, bahkan mungkin kesulitan dan kesukaran. Tapi kiranya kami juga boleh terus melangkah dalam kepastian iman akan Allah yang hidup itu, yang terus menopang dan memampukan kami untuk melalui segala sesuatu. Kami tidak tahu persis apa yang akan jadi dengan kami di depan, tapi satu hal yang kami tahu dengan pasti bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Karena itu kami berdoa tidak meminta supaya hidup menjadi lebih mudah, tapi kami berdoa kiranya Tuhan menjadikan kami manusia yang kuat, supaya ketika hidup itu menjadi tidak mudah, kami tetap kuat untuk menjalaninya, karena Tuhan yang memampukan dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melaluinya. Seluruh doa dan pengharapan iman ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Sebab Tuhan Maha Besar, terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah." Mazmur 96 ayat 1 dan 4. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dalam setiap masa kehidupan kami, Tuhan berjalan dan menyertai. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup. Ajarlah kami untuk mengucap syukur melalui kehidupan kami. Dan persembahan materi yang kami bawa kiranya dapat menjadi sarana pemberitaan, kehidupan dan pengharapan. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, janganlah ragu untuk percaya. Janganlah ragu untuk berharap. Dia memang Allah yang hidup, yang patut kita junjung setiap hari, kini dan selama-lamanya. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejar
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian sekarang dan selamanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.